A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu, untuk mengingatkan saja, ada dua hal yang merusak. Masih ingat? Apa yang bikin rusak? Satu, apa nih? Berbangga diri. Apa yang nomor satu? Bangga diri. Yang kedua, berputus asa. Nah, kali ini kita belajar setengah jam ini insyaallah, karena guru mau balik awal, ada rapat ya, AM Alpart meeting jam 6 insyaallah. Jadi kita akan bahas antivirusnya gitu. Maksudnya antivirusnya ini apa? Kan dua hal yang merusak. Kemarin tanggal 27 ya. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan bahas, masih mengulang ya, ngulang review sebentar, dua hal yang merusak. Satu, berbangga diri. Dua, putus asa. Dah. Berbangga diri membuat Allah itu benci juga. Tapi kalau putus asa juga bikin Allah tidak suka. Silakan teman-teman lihat kalimat di ayat yang tadi kita baca. Kita bedah satu-satu ya. Dari surat Al-Hijr, dari mulai ayat ke 29. Nah, ini pelan-pelan kita baca. Al-Hijr, kita baca aja artinya nih. Nanti kita bahas satu-satu. Ayat 29. Ini banyak sekali pelajaran dari Al-Hijr ini. Oh, ini dari Hong Kong. Kak Tega Rumi ya. Masya Allah. Barakallah. Dapat? Masuk enggak di screen? Silakan buka 15.29. Berarti 3:30 sore. Betul enggak? 15.29 kan ayat 3:30. Jadi kalau ayat 4:30 lain lagi. 3:30 itu 15.29 Allah bilang fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Maka segumpal tanah yang aku telah sempurnakan kejadiannya ini,
aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalamnya. Yang beda kan kita tuh kan ada ruh di dalam. Ruh tuh energi, inner power. Apa ruh itu? Inner power. Ada inner beauty, ada inner power. Inner power itu yang membuat seseorang tuh bergerak. Saya bilang kemarin, apa yang membuat orang itu bergerak? Karena ada niat baik di dalam hatinya. Itu yang bikin dia tuh dipukul tumbang berdiri lagi. Pernah lihat mainan zaman dulu enggak? Saya dulu ada balon yang bahasa penguin, dipukul mantul balik lagi. Itu kenapa teman-teman? Di bagian bawahnya diletakkan pasir pemberat. Tumbang, jatuh. Tumbang, berdiri lagi. Jatuh, berdiri. Nah, teman-teman semua, abang kakak yang dirahmati Allah, ruh itu yang membuat tanah tadi berubah jadi sesuatu yang istimewa. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah perintahkan kepada makhluk yang namanya ini untuk punya amalan baru. Amalannya adalah jadi khalifah, padahal tadi cuma tanah. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini yang memerintahkan siapa? Allah. Nah, kita lihat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sudahlah pakai kulluhum, pakai ajma'un lagi. Itu kalau yang paham bahasa Arab artinya apa tuh? Menunjukkan apa tuh? Kulluhum ajma'un menunjukkan penekanan bahwasanya tidak tersisa sedikit pun. Jadi teman-teman, untuk pembanding saja, malaikat Allah itu kalau di 100%, jumlah malaikat itu 90%. Berapa persen malaikat? Lalu makhluk yang namanya jin itu 9%. Berapa persen? Lalu manusia itu cuma 1%. Berarti yang paling banyak siapa? Malaikat. Nah, Allah bilang fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Kulluhum ajma'un, sorry. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi pada saat Allah bilang ini ada makhluk baru, ada prototipe baru, ada grup, ada newcomers. Kalau zaman sekarang berarti ada startup. Makhluk startup namanya manusia. Sekedar mengingatkan kawan-kawan, walaupun materi ini sudah pernah saya sampaikan, ingat-ingat bagaimana psikologis iblis saat itu. Siapa dia sebelum jadi iblis? Namanya siapa? Azazil. Udah? Dia sudah lama enggak nyembah Allah? Sudah lama. Nyembah Allah sudah ribuan tahun. Tidak pernah muka bumi ini yang tidak pernah dipakai sujud sama Azazil ini. Saking taatnya Azazil, sujud nyembah Allah, di sana nyembah Allah, sana nyembah Allah, di mana-mana keliling-keliling nyembah Allah. Lalu Azazil dari seorang jin naik level menjadi pemimpinnya para malaikat. Dari seorang jin naik level jadi, harusnya kan malaikat itu dipimpin sama malaikat. Tapi saking hebatnya ibadahnya Azazil ini, dia jadi pemimpinnya malaikat. Lalu karena sudah jadi pemimpin malaikat, Azazil gimana kira-kira? Ini nih maksudnya gini, ini apa nih? Nih loh. Apa? Sikit lagi 90%. Nih loh. Ini loh. Astagfirullah. Coba ngelok palanya. Udah siap-siap pemilihan, udah siap.
Enggak, saya sebut ya jawabannya. Kalau bahasa Gontor itu halas tayakon gitu. Taubaan ana. Udah gini loh. Nah, udah siap di lantai, udah ngukur baju gitu loh. Ini pasti aku nih. Kan ada berita, nanti Allah akan ciptakan makhluk, akan ciptakan pemimpin. Allah akan siapkan khalifah. Kan 2 aja makhluknya tadinya, jin dan jin, gara-gara gak dapat 100.000 nih kali ya. Jin dan malaikat. Udah siap-siap. Aku yang paling taat, aku yang paling dekat, karir aku yang paling melesat, kata Azazil. Lalu dia siap-siap. Udah berkali-kali dia ngomong. Udah apa? Siap-siap, pasti aku, gitu loh. Ya akulah yang paling pantas nih. Dah, begitu dia siap-siap, dia udah confident, tinggal nunggu pengumuman ya nih. Udah di atas angin dah. Tiba-tiba Allah bilang skenario berubah. Yang aku mau jadikan khalifah makhluk baru. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wah, Azazil bilang, pasti aku. Dah, begitu jadi diciptakanlah makhluk namanya manusia dari tanah, ditiupkan ruh. Begitu jadi, kalau bahasa orang Melayu itu cebok hatinya. Do you understand cebok? Kok gini-gini banget sih? Kalau bahasa anak zaman tau, aku tuh nggak bisa diginiin. Mak jelek ya, dek. Kok dia sih? Nah gitu loh. Aku nih udah lama di sini. Kok ada orang baru datang langsung dapat fasilitas? Nah, itulah dia iblis Azazil. Aku udah lama. Tak ada dipilih-pilih. Padahal aku tuh banyak kontribusinya. Nah, tuh. Jadi kalau ada yang kayak gitu, kaulah. Azazil, kenapa pula bukan saya? Kenapa bukan saya? Maka saat itu, ya kan? Allah bilang fasajadu al-malaika, fasajadal malaika kulluhum ajmaun. Semua langsung sujud. Malaikat memang enggak punya nafsu. Enggak punya cita-cita, enggak punya ambisi. Begitu suruh sujud, ya udah sujud. Ini saya mau ngasih tahu another side, the untold story of Azazil. Maka begitu ngelihat malaikat-malaikat semuanya sujud, tapi di Quran dibilang illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Aba itu artinya tidak mau menerima kebenaran, menolak, enggan ikut sujud sama iblis. Coba lihat di ayat 32-nya, qala. Siapa yang qala ini? Allah. Ya iblis. Langsung berubah namanya, padahal tadi Azazil. Dalam bahasa Arab balasa, ba lam sin, itu artinya diselimuti. Jadi gini kawan-kawan. Ini saya harus ngulang lagi materi lama nih. Jadi gini, labisa labisa itu berpakaian. Jadi teman-teman, manusia itu ada 2. Gini loh, kan kita tuh dikasih 2 sama Allah. 1 dikasih fujur. Fujur itu maksiat ya. Nggak usah pakai maksiat lah, pakai nafsu ya. Lalu dikasih takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur. Manusia itu ada 2. Nah, ketika teman-teman yang dominan adalah takwanya, yang dominan misalnya gini ya, prosentasenya tuh
Misalnya prosentasenya yang takwanya 51%, fujurnya 49. Nah, ke manusia ini berubah jadi orang soleh atau taat, dan dia bisa jadi mengalahkan malaikat. Jadi kalau takwanya lebih dominan, dia mengalahkan malaikat. Tapi kalau takwanya 12%, fujurnya berapa? 88%. Orang ini bisa jadi lebih bejat daripada setan. Nah, yang lebih dominan fujurnya ini namanya balasa. Ba, ini mustalahat dalam Quran ya. Kenapa? Dari mana kata-kata asal iblis itu? Ba, lam, sin. Nah, diselimuti, didominasi. Ini yang lebih tepat. Kata-kata balasa itu artinya didominasi. Ini SMK pelajaran-pelajaran lama ya. Takutnya antum masih lupa gitu. Takutnya antum apa? Masih lupa. Balasa itu artinya didominasi. Didominasi oleh apa? Didominasi oleh fujur. Didominasi oleh fujur. Ketika dia didominasi oleh fujur, maka yang namanya tadi Azazil berubah jadi iblisun. Apa yang mendominasi dia ini? Hawa nafsunya. Nah, kalau jin itu teman-teman, dua, dia punya nafsu juga punya takwa. Manusia sama, punya nafsu, punya takwa. Malaikat tidak punya. Malaikat itu tidak punya nafsu, cuma punya takwa saja dan taat. Jelas kira-kira? Saya tidak panjang-panjang nanti ya, nanti tidak masuk ke poin yang mau kita bahas. Qala ya iblis. Ya kan? Malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kamu enggak sujud sama mereka? Ya kan? Kenapa kamu enggak sujud? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini namanya apa? Kalimat 15:33 ini apa namanya? Apa bahasa Arabnya kemarin? Al-kibru. Apa? Al-kibru. Oh, langsung ingat ya. Apa bedanya al-kibru dengan al-ujbu? Kalau al-kibru itu merendahkan diri, merasa lebih baik, itu al-kibru. Kalau al-ujbu hanya membanggakan diri sendiri saja, tidak merendahkan orang lain. Maka yang bahaya itu al-kibru. Saat ini di ayat ini iblis jadi masuk kategori apa dia? Al-kibru. Langsung Allah marah saat itu, lalu Allah bilang qala fakhruj minha fa innaka rajim. Rahim pakai H itu limited edition. Tapi begitu dikasih titik satu langsung berubah jadi rajim. Keluar kata Allah. Kau ini terkutuk. Sombong ente. Gitu bahasanya. Maka teman-teman, salah satu hal yang paling dibenci Allah itu sombong. Allah benci sama orang kaya yang sombong. Itu benci sekali Allah. Tapi Allah lebih benci sama orang miskin yang sombong. SMS, sudah miskin, sombong. Allah benci sama anak muda yang bermaksiat, benci sekali. Tapi Allah lebih benci kepada orang tua yang jago maksiat. Udah 40, 50, masuk 60 masih pakai baju terbuka, masih berjoget-joget, dansa. Udah lama sekali bahasa dansa itu udah tidak ada ya. Bahasa konservatif itu. Dansa yuk, dansa kata Pak Imam Badri. Masya Allah.
Dan Allah bukan cuma ngusir, tapi Allah bilang wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kutukan itu semoga menimpamu sampai hari kiamat. Dan dia bukannya minta ampun, iblis bilang apa? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai manusia dibangkitkan. Berarti dia minta panjang umur. Tidak ada yang mati. Qala fa innaka minal munzorin. Coba lihat, Allah itu rahmannya ke Allah itu apa? Coba antum lihat apa di sini? Antum lihat apa di ayat 36 sampai 37? Lihat apa? Apa Jeb? Coba jelaskan maksudnya, jawaban ente apa? Kalau bisa jawab kasih hadiah. Oke. Oke, terus? Terus karena di sini iblis ini termasuk hambanya Allah, tapi dia membangkang, tetap Allah kasih walaupun dia tidak taat sama Allah. Masya Allah. 100.000. Mana dia tas saya? Jadi yang lain ikut bahagia tetap dapat insya Allah. Teman-teman lihat, walaupun iblis sedang bikin maksiat, sedang ngelawan Allah, sedang menentang, request sesuatu, minta, tetap dikasih. Masa yang tidak punya dosa, yang nangis sungguh-sungguh minta sama Allah, tidak dikasih? Ini ayat jelas sekali teman-teman. Tapi kalau kita tidak baca, tidak paham, tidak ngerti bahasa Arab, tidak mau mentadaburi, tidak mau duduk sebentar ngerenungkannya, tidak akan ketemu jawabannya. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Oke, aku terima aku salah, kata iblis, tapi aku minta satu hal. Apa kata iblis? Aku minta ditangguhkan. Qala fa innaka minal munzarin. Oke, aku kabulkan. Permintaan diterima. Approve. Menyetujui gitu. Tanda tangan, ACC. Stempel. Oke, di approve. Ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi, masih request lagi, coba tengok. Bima aghwaytani la uzayyinna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, boleh request lagi tak? Nah gitu, kalau bahasa kita. Karena engkau udah telanjur bikin aku sesat, udah telanjur bikin aku error, udah telanjur kasih fatwa bahwasanya aku nih keluar dari surga, lajakkanlah sekalian. Nah, aku akan kau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di dunia. Makanya orang kalau bikin maksiat tidak ngerasa salah. Nomor 1 request iblis tuh, dia bilang apa? Dia bilang apa? La uzayyinanna lahum, maka aku pasti akan menjadikan. Surat apa Ustadz? Surat 15 ayat 38 dari ayat berapa tadi kita bahas? 29 sampai 38 sekarang. Yang sekarang 38. Ya. Oke. Sekarang ini ada yang tanya ya. Tadi yang tanya tentang kurban, tetap boleh Kak? Boleh dipakai tetap kurban, bismillah, selama dia masih sehat. Kemudian apa bedanya jin, iblis dengan setan? Ayo, dia bisa jelaskan. Pras. Jin, setan, iblis, apa bedanya? Siapa bisa bedakan? Apa bedanya 3 ini? Coba ya dulu. Salah enggak apa-apa. Setan itu sifat. Jin itu makhluknya.
Ayo, coba. Intinya Coba. Jin itu makhluk ciptaan Allah. Karakter sifat seseorang. Sifat. Uh, 80.000 lah. Lumayan lah, 80.000. Ayo, sempurnakan. Ayo, Fras. Jin itu makhluknya Allah, Bang. Jin makhluknya Allah, oke. Kemudian setan itu sifat. Jadi sifatnya bisa ke manusia, bisa juga ke jin. Oke. Kemudian kalau iblis itu nenek moyang jin, asal jin itu lagi, Bang. Oke, 100.000. Berarti ente Nah. Tetap dapat 100.000 yang belakang 100.000. Berarti pagi ini 300.000 ya. Saya siapkan. Jadi gini teman-teman, dipertegas. Jin itu, nah ini Bang Rajid El Kukar, artis Pontianak. Bang Rajid, jin itu adalah makhluk ciptaan Allah. Bisa baik, bisa buruk. Jin itu, ada yang soleh jin itu, ada yang muslim, ada masjid jin, ada jin yang nyembah Allah juga. Cuma bedanya jin ini tidak punya nabi. Coba diulang. Jin tidak punya nabi, maka dia berkiblat kepada Nabi Muhammad. Beranak pinak juga, menyembah Allah juga jin itu. Ada yang soleh, ada yang pergi haji, umroh. Ini duduk di sini ada jin ikut majelis ilmu kita. Loh, anu takut. Nggak usah nempok-nempok sebelahnya. Yang nempok itu biasanya. Jin itu makhluk. Dia bisa soleh, bisa salah. Oke, clear enggak? Sedangkan syaitan, setan itu sifat atau karakter. Bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Jadi setan itu Allah sebutkan di alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di surah Al-An'am, wa ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi. Ada setan-setan berbentuk jin, berbentuk manusia dan juga berbentuk jin. Jadi setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Makhluknya namanya jin dan manusia. Jelas sampai sini? Iblis, nah ini iblis. Iblis itu adalah julukan dari Allah untuk jin yang berubah, ya kan? Berubah, bertransformasi. Tadinya soleh, lalu kemasukan atau didominasi dengan penyakit al-kibru, sombong dan meremehkan orang lain. Allah perintahkan dia untuk sujud, dia tak mau sujud. Yang bikin Allah marah adalah dia menentang Allah di hadapan Allah, saat yang lain semua tidak ada yang nentang. Padahal sebelumnya dia soleh, rupanya ada maunya. Nyambung enggak nih? Nyambung enggak? Kalau ada maunya baik, giliran tak tercapai cita-citanya meraju, membangkang, itu namanya iblis. Jelas enggak? Udah siap-siap kawan. Pemilihan ketua rayon surga, khalifah kan? Udah siap, udah beli jas, udah ukur baju, tak ada terpilih, meraju, ngomong kemana-mana. Iblis gitu ya. Kenapa dia bisa gitu? Karena ngerasa dirinya lebih pantas.
Antum lihat asabiqunal awalun, as-salafus soleh kita itu begitu ditunjuk jadi pemimpin nangis nyungkur. Saya ini tidak pantas, saya tidak layak rasanya, belum mampu mimpin. Tidak ada lagi. Sekarang pilihlah saya. Apa ceritanya? Pusing pala Batman mikirkan negara sebelah. Makasih Ustadz, paham dah sekarang jelas. Berarti banyak setan kelihatan, termasuk saya nih. Astagfirullah. Iblis ulang. Iblis itu apa iblis? Julukan, lakop, ya kan? Kalau sifat aslinya, syaitan dia masuk dalam apa? Jenis-jenis setan. Tapi iblis ini lakop atau julukan yang langsung dari Allah. Gara-gara dia tadinya soleh, gara-gara tidak dapat predikat khalifah, merajuk, tidak mau sujud, bantah, bangkang, aba wastakbaro, kibrun. Maka Allah bilang sama iblis, bilang sama Azazil tadi, nama kamu sekarang diganti jadi iblis. Al-kibru. Al-kibru itu merasa diri lebih baik lalu merendahkan orang lain. Dia si Azazil tadi ini tidak mau sujud kepada Adam gara-gara merasa al-kibru. Al-kibru itu apa? Dia. Jelas tak nih? Lalu iblis ngasih bocoran kepada Allah. Ya Allah, aku akan jadikan semua maksiat anak Adam itu nanti, si Adam ini yang kau bilang, yang kau ciptakan dari apa tuh? Dari setetes tanah, apa tanah yang dibentuk-bentuk ini, nah gitulah bahasa dia kan, dari lumpur yang hitam. Aku akan sesatkan dia semuanya, dan aku jadikan segala yang dikerjakannya terasa indah. Maksiat indah, ya kan? Zina indah, makan riba tuh indah. Aku kan tidak ganggu, duit-duit aku, suka-suka aku lah. Kalau ada Bung Ben digebrak mejanya, kau udah buat apa gitu kan? Langsung rontok dia. Dan memang mereka menikmati fase-fase maksiat itu dengan berbangga diri. Pamer lagi di klub, pamer lagi bezina, pamer lagi apa. Mereka bilang, gue bezina, gue main perempuan, gue pakai narkoba, gue pakai riba, bisnis gue fine-fine aja. Iyalah. Hah? Nggak usah kita doakan jatuh, pasti jatuh. Mudah-mudahan bisnis kau hancur. Nggak usah ngotorkan mulut kita doakan dia hancur. Teman-teman, mana ada tempat untuk kebatilan di muka bumi ini? Mana ada tempat untuk orang sombong di dunia ini? Di mana-mana yang sombong jatuh. Tak usah antum doakan, jatuh seorang. Jelas ya? Jangan kotori mulut kita dengan mendoakan keburukan untuk orang lain. Sekali lagi saya ulangi, jangan kotori mulut kita dengan mendoakan keburukan bagi orang lain. Yang buruk tuh pasti dibuang. Sampah mana pernah dijadikan hiasan di rumah? Namanya sampah pasti dibuang. Kalaupun bukan kita yang buangnya, ada orang lain yang buangnya. Yang namanya kotoran tidak mungkin bisa bertahan lama. Sekali kotor ya tetap kotor, pasti dibuang. Kalaupun bukan tangan kita yang buang, ada orang lain yang dengan senang hati membuangnya. Tenang jantung, namanya sampah itu. Tidak usah dibalas, tidak usah dipedulikan. Tadi malam saya nonton Gus Baha, menarik sekali kalimatnya. Kalau ada orang profesor doktor, pintar, dia kan ngomong di UMM, Muhammadiyah Malang, pintar, profesor doktor. Tiba-tiba ada orang caci maki, mancing-mancing emosi, nyinyir gitu ya. Ya kan? Nyinyir dan segala macam. Terus profesor doktor ini, kata Gus Baha, profesor doktor ini marah-marah juga, merespon orang bodoh ini, itu namanya goblok bareng, kata beliau. Terdiam saya.
Langsung saya baca, suka menganalisa komen di bawah. Yang komen di bawah tuh, ini kajian kok nggak berbobot, ini kajian kok rendah banget, kajian nggak berkelas. Oh memang ada manusia kayak gini. Saya justru malah memandang saking sederhananya kajiannya, itulah cerdasnya tuh. Dia bilang kalau profesor doktor sudah pintar, sudah bertitel tinggi, terus dicaci maki sama orang dari bawah, diserang, terus profesor ini merespon dengan cara yang sama, caci maki juga, berarti itu duduk kelasnya, kata dia, duduk sama-sama goblok bareng. Saya bilang Masya Allah. Kenapa kata beliau? Karena Quran tidak mengajarkan seperti itu. Wa idza khotabahumul jahilu qalu salama. Orang pintar itu ketika ada yang bodoh nyerang, caci maki, qalu salama. Oh iya. Nah, teruslah lanjut, enggak apa-apa. Kau caci maki, aku terus berbuat. Kau caci maki, aku terus berjalan. Aku berbuat bukan karena kau caci maki. Aku berbuat bukan karena kau puji-puji. Aku berhenti bukan karena kau caci maki. Aku berhenti karena aku udah mati. Mati baru aku berhenti. Selama aku masih hidup, aku terus jalan. Qalu salama. Selesai. Tapi kalau ngerespon, berdebat, berkelahi, ikut komen dan segala macam, itu namanya goblok bareng. Dah. Jelas enggak? Antum di pondok ini jangan pernah beladen. Jangan pernah beladen. Fatwa nih, fatwa. Instruksi SKPK, Surat Keputusan Pimpinan Khusus. Jangan pernah beladen, berkelahi, berdebat di sosmed. Antum turun level. Jelas? Gobar, goblok bareng. Udah tahu itu akunnya akun fake, akun palsu. Udah tahu memang komennya suka nyinyir. Antum beladen, ya Allah Rabbi. Buang-buang kuota, ndak nambah pahala. Buang waktu, nambah dosa. La haula wala quwata illa billah. SKPK, Surat Keputusan Pimpinan Khusus. Jangan pernah beladen. Santri-santri, apalagi yang SPA, jangan pernah antum beladen di sosmed. Berdebat apa segala macam, dah enggak usah ikut. Mereka memang maju tak gentar membela yang bayar. Cari duitnya memang dengan cara kayak gitu. Kasih beras mungkin dia bisa insaf. Kasih beras pun tak mau gak dia. Ya sudahlah. Mungkin dia suka makan roti. Dah, terakhir teman-teman. Sudah jam 6:15. Terakhir ini teman-teman semua, iblis ngasih bocoran, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tuh pasti bisa hancurkan semuanya, kata iblis. Tapi yang satu ini tak bisa kau hancurkannya. Siapa sih? Siapa itu? Al-mukhlasin itu siapa? Yang dipilih Allah tuh yang seperti apa? Al-mukhlasin tuh kholaso, kata-katanya. Kholaso. Coba. Apa artinya kholaso? Ikhlas itu teman-teman. Al-ikhlasu. Dari kata-kata kholaso. Apa kholis artinya? Nah, kholis itu artinya murni. Masya Allah. Apa artinya murni, teman-teman? Bahasa wajoknya pure. Original, konservatif. Namanya pure atau original itu dia tidak dimasuki oleh apapun. Kontennya ori,
murni, bersih. Tidak ada kepentingan apapun, itu namanya murni. Gimana jelaskan murni itu ya? Tapi antum paham kan? Nggak tercampur apapun gitu loh. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa? Nggak ada asli gitu ya, original. Nggak ada campuran bahan-bahan pengawet, nggak ada tambahan gula buatan, nggak ada apa. Betul-betul original, pure, like gold. Nah, ada ya. Jadi dia ini orang-orang yang ikhlas itu dari kata-kata khalaso, khalis, murni, tidak tercampur, original. Maksudnya teman-teman, tidak ada dalam hatinya atau dalam dirinya yang paling dalam tuh kepentingan untuk naik, kepentingan untuk muncul, kepentingan untuk dipuji-puji, kepentingan untuk dimuliakan, diistimewakan. Tidak ada sama sekali. Berbuat ya berbuat. Maka saya sederhanakan definisinya. Ikhlas itu lakukan, lupakan. Seperti surat Al-Ikhlas. Surat Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Tuh, ada enggak kata-kata ikhlasnya? Padahal nama suratnya teman-teman, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Allah itu sangat tahu mana yang tulus, mana yang modus. Coba diulang. Kalau kita tulus, Allah datangkan yang tulus. Kalau kita modus, Allah kumpulkan dengan yang modus. Karena memang burung, makhluk hidup, akan nyaman kumpul dengan yang sejenis. Hanya orang tulus yang akan berkumpul dengan orang-orang tulus. Hanya orang modus yang kumpul dengan yang modus. Yang hobinya memang suka ngomongkan orang akan kumpul dengan komunitas yang sama. Coba antum lihat di dunia ini, mana ada burung gagak kumpul sama burung pipit gitu. Bung Ben kan suka berburu. Tengok, belibis kumpul dengan belibis, itu burung paling kaya. Kita kan cuma beli mobil aja, dia beli bis. Kalau yang mau ketawanya nanti siang enggak apa-apa gitu ya. Apa maksud Ustaz? Garuk-garuk palanya sedikit-sedikit gitu. Apa maksud Ustaz? Teman-teman semua, orang baik itu akan kumpul dengan yang baik juga. Mata lebah akan kumpul dengan mata lebah, mata lalat akan kumpul dengan mata lalat. Terus antum sakit hati gitu, gara-gara antum merasa antum nih mata lebah, terus nengok orang mata lalat. Ngapa dia tuh kayak gitu ya? Ngapa kayak gitu ya? Kok antum ngapa dia? Biarkan, memang itulah sunnatullahnya. Ustadz, saya ini udah berbuat baik Ustadz sama dia, sudah nolong, sudah bantu, sudah doakan, sudah tulus. Kok dia malah nyerang saya Ustadz? Orang yang saya bantu malah nyerang saya. Itulah ujian keikhlasannya. Ikhlas itu teman-teman khalis, murni, bersih, pure, original, tidak tercampur dengan apapun. Aku nolong ya nolong. Tadi malam saya udah pernah cerita ini, saya ulang lagi. Cerita Gus Baha tadi malam saya nonton, itu menarik sekali. Ada seorang alim, dan qadarullah seorang alim ini juga profesor, ulama, profesor, kiai, sempurna, ahli ilmu. Punya tetangga anak kecil, anak muda gitulah, kiai profesor gitu, kiai prof gitu. Ke rumah saya dong. Datanglah kiai profesor nih, datang. Terus kiai profesor enggak jadi, udah selesai urusannya. Oh oke, balik. Tak lama dipanggil lagi, kiai profesor sini dong ke rumah saya, kata anak muda ini. Datang lagi, datang. Pas sudah sampai, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh, enggak jadi profesor, udah jadi, udah selesai. Balik lagi. Profesornya tetap senyum, tetap santai. Ketiga kali dipanggil lagi, kiai profesor sini dong, ada keperluan nih. Datang, begitu sampai dia bilang, enggak jadi profesor.
Profesor tetap senyum, cengengesan, ketawa-ketawa, bahagia gitu. Not responding. Anak muda yang ini penasaran, lalu ditanya. Udah mulai ketakutan. Prof, Kiai, kok antum gak marah? Kan saya kerjain antum, saya marahin. Jadi rumahnya tuh bersebelahan teman-teman, tetangga, tonggo, bertetangga. Apa kata profesor? Loh, kenapa saya harus marah? Kan saya ngerjain sampean, ngerjain panjenengan. Saya panggil datang dan segala macam. Dah? Apa kata profesor? Saya ini ndak ada urusan sama kamu. Saya ini ndak ada urusan sama kamu. Saya teringat pesannya Rasulullah, dan itu juga pasti pesannya Allah lewat baginda Rasulullah, kanjeng Nabi, kan orang Jawa nih. Kanjeng Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Lah saya ini mendatangi panggilanmu karena berniat untuk memuliakan tetangga. Saya melakukan ini karena berharap Gusti Allah senang dengan apa yang saya lakukan. Gak ada urusan sama kamu mempermainkan saya atau enggak. Sesederhana itu cara berpikirnya. Iya, cobalah direktur, pengasuh, pimpinan pondok begitu kan. Saya ini, kamu gak tahu saya siapa. Marah-marah, selamkan ke air. Kurang ajar, nggak tahu kamu nih saya siapa. Siapa sih yang ngajar-ngajar kayak gitu tuh? Menghina saya. Kurang banyak minum air ajwa dia. Biasa. Tapi kalau yang dilawan tuh institusi, yang dilawan itu adalah struktur organisasi yang sudah kita sepakati atas nama pimpinan, atas nama pengasuh, atas nama ini. Nah, selesai dia kalau di pondok ini. Yang kita pertahankan bukan Luqmanul Hakim. Kau mau caci maki Luqmanul Hakim? Dari dulu udah banyak caci maki. Kau ini orang yang 737 ke 35 gitu lah. Terlambat kau nak nginaku. Ustaz, aku nak muji-muji Ustaz, supaya dapat jabatan. Kau orang yang ke 1372 gitu. Udah terlambat, gak? Udah banyak dah yang muji-muji duluan. Aku nih berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbuat karena dipuji-puji, tidak berhenti karena dicaci maki. Pure original. Kenapa? Rumus di dalam Quran. Iblis yang langsung bilang, kalau orang ini original, orang ini asli, dia tingkah lakunya itu tidak dibuat-buat, maka iblis tak bisa masuk. Cemana ngaca orang ini ya gitu loh. Cemana numbangkannya nih. Orang dia tak mempan dipuji-puji. Mantap ente boy, luar biasa, astagfirullahaladzim. Dah. Benar, iya ke? Kalau ndak ada Ustaz Andika nih di amal pendidikan nih, insya Allah. Siapalah Ustaz Andika tuh. Enggak Ustaz, bukan astagfirullah. Benar Ustaz. Oh iya ke? Betul juga ya. Pak langsung ketok palanya. Jadi teman-teman, mukhlis itu original. Enggak dibuat-buat. Antum pasti bisa merasakan mana yang ori, mana yang KW. Pasti bisa merasakan. Percayalah. Ada sensor gitu di hati kita tuh. Mana yang ori, mana yang dibuat-buat. Ahlan. Bual kayaknya. Bisa ngerasa tak? Masya Allah. Pakai bahasa Arab juga. Ahlan. Kok aku tak nyaman. Pernah ngerasa tak tuh? Tapi yang original tuh antum juga bisa ngerasakan. Diam dia, tak banyak omong. Duduk ditatap. Orang-orang yang original tuh teman-teman, itu beda rasanya. Ketemu sebentar tapi berkesan pertemuannya. Ada sesuatu yang antum lihat dalam diri dia itu, bukan pakaiannya, bukan juga gelarnya, bukan juga nama besarnya. Orang-orang mukhlis itu antum bisa ngerasakan. Tulus gitu tuh. Pasti bisa ngerasakan. Ngerasakan enggak? Original gitu loh. Dia tuh enggak ada kepentingan apapun. Dan terakhir ya saya pesan sama antum. Kalau antum udah ketemu sama orang yang kayak gini,
yang mukhlis ini, yang original ini, jangan pernah antum sakiti atau hianati di belakang. Dia ndak ngapa-ngapa, antum yang terbalik seorang. Saya ulang ya. Kalau antum ketemu sama orang yang mukhlis kayak gini, yang original kayak gini, jangan pernah antum hianati atau sakiti, atau antum fitnah, atau antum caci maki. Antum yang fitnah, antum yang caci maki, antum yang terbalik. Karena orang-orang yang mukhlis seperti ini di backup sama Allah dan para malaikatnya. Dia ini berbuat karena Allah saja. Maka begitu dia ini bergerak dan cita-citanya karena Allah, begitu ada yang mau menghancurkan dia, malaikat langsung turun. Terbaliklah, hancurlah, bangkrutlah, apalah. Jangan pernah. Maka kalau antum ketemu orang kayak gini, hormati takzim. Sayangi betul-betul, doakan, lakukan yang terbaik. Antum tidak bisa berbuat di depan dia, antum berbuat di belakang dia. Doakan dari jauh. Pasti ada orang-orang yang kayak gitu di sekeliling antum. Bukan saya. Saya masih jauh. Nah, saya ngelihat guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, kiai-kiai saya. Saya tidak mau mengkhianati beliau-beliau. Berusaha sekuat tenaga. Saya anak muridnya, saya santri gontor. Sampai sekarang masih santri. Guru-guru saya, kiai-kiai saya yang dulu pernah mengajarkan saya, selalu saya doakan lewat wasilah ilmu beliau saya bisa seperti ini. Jadi Luqmanul Hakim ini hanya corong untuk menyampaikan ulang apa yang guru-guru saya pernah sampaikan, apa yang mama saya pernah sampaikan, apa yang ayah saya pernah ajarkan. Ada orang di sekeliling saya tukang jual koran di pinggir jalan. Ada bapak-bapak yang depan di jalan tuh simpang ayamnya, antum tahu? Nah, itu marbot masjid, tukang mandikan jenazah. Jualan koran. Bapak jualan koran nih nak supaya tidak minta-minta. Cobalah tengok, itu guru loh. Orang mandang dia hina kan, bukan anggota dewan kata orang, bukan S2. Loh kok mandang orang hanya dari titel gitu. Kalau bagi saya bapak itu terhormat, tinggi benar derajatnya. Bisa jadi doa dia mustajab di hadapan Allah. Antum kalau ketemu beliau beli korannya. Lebihkan bila perlu. Coba tanya. Jadi jangan pernah ngelihat orang itu teman-teman dari penampilannya. Tertipu antum kalau lihat dari penampilan. Jadi kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, ketemu orang-orang yang tulus, ketemu orang-orang yang ikhlas, ketemu orang-orang yang sungguh-sungguh, yang original tadi, antum doakan beliau, antum bersamai dia, jaga hatinya, jaga baik-baik. Jangan bikin dia juga jadi iblis. Antum puji-puji berlebihan, antum sanjung-sanjung sampai dia lupa daratan. Mirza Ghulam Ahmad, siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Itu aslinya orang soleh, orang taat. Tapi karena follower di sekelilingnya terlalu banyak memuji-muji dia, akhirnya dia jadi lupa diri. Akhirnya Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya sebagai nabi. Dialah yang founder mendirikan Ahmadiyah. Antum tahu matinya seperti apa? Bersimbah kotoran dirinya sendiri. Jadi waktu mati itu kotorannya dari ujung kaki sampai ujung. Kenapa? Karena waktu ada ayat yang ismuhu Ahmad, dia bilang Ahmad ini saya, bukan Muhammad yang dimaksud. Nabi itu saya, Ahmad yang dimaksud itu bukan Muhammad. Gara-gara apa dia bisa ngomong gitu? Gara-gara anak buahnya, orang samping kiri kanannya, ring satunya bilang antum nih nabi kayaknya, antum nih nabi kayaknya. Lama-lama pertama tidak mempan, lama-lama kemakan juga. Iya kayaknya. Maka di pondok ini teman-teman hati-hati juga dalam memuji. Jadi yang kita sebut pengasuh, pimpinan, direktur itu bukan orangnya, tapi institusi dakwahnya. Karena kalau simbol kepemimpinan ini tidak tegak, maka hancur Islam ini. Kan Rasulullah tuh yang julukannya khalifah kan, bukan Abu Bakarnya. Habis itu dari khalifah turun jadi Amirul Mukminin, bukan Umar bin Khattabnya. Maka simbol kepemimpinan itu tegak, kuat. Nah itu yang kita jaga. Kalau kau mau caci maki Luqman, udah dari zaman 2012 sudah banyak yang caci maki. Ente terlambat boy. Kalau ente mau puji-puji, sudah banyak juga yang muji-muji sebelumnya. Nah yang kita jaga nih adalah institusinya.
Makanya Gontor tuh ngajarkan tuh gitu, yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya, apa Gontor gitu ya? Baru ada namanya kecil di bawah. Apakah SBY, apakah Pak Habibie, disebut semua namanya di bawahnya tuh. Tapi yang besar tulisannya, coba tengok dah tuh di Gontor tuh. Buka puasa bersama Presiden Republik Indonesia ke berapa gitu. Di bawahnya tulisan Insinyur Haji Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Oh gini cara Gontor. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Timur, gitu Pak Yai Syukri itu. Bapak institusinya. Kan itu memang simbol imam. Boleh prio, boleh ajib, tapi ketika yang jadi imam maju, begitu dia balik badan sawu staqimu, luruskan dan rapatkan shaf, siap sami'na wa ata'na. Masa saya bilang aku pengasuh, kau nyuruh-nyuruh apa? Enggak gitu, Bos. Sakit jiwa tuh berarti. Imam dah maju, tunduklah, siap. Yadi imam, baca kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Terus saya bilang, aku enggak pakai kunut. Enggak mau, enggak amin. Enggak gitu, Bos. Imamnya baca kunut, ikutlah ente. Imam Ahmad bin Hambal dia enggak pakai kunut, begitu imamnya kunut ikut kunut. Kok itu Imam Ahmad bin Hambal? Lah kita ilmunya belum seberapa, masa enggak mau ikut kunut? Begitu imamnya ganti ajib, pakai kunut enggak? Enggak, ajib enggak pakai kunut kan? Salat subuh enggak pakai kunut. Terus antum yang pakai kunut, aduh nih salat enggak pakai kunut nih bid'ah. Imamnya udah sujud, dia masih tahan. Aku kunut seorang ya lah. Gimana salat kayak gini nih? Itu yang terjadi hari ini. Makanya enggak pernah jalan, enggak sinkron, enggak connect, error masing-masing. Jelas? Teman-teman semua clear? Oke. Baik, itu dulu untuk hari ini teman-teman semua. Semoga Allah ampuni dan Allah rahmati kita semua. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 bulan Juli 2020. Insya Allah kita akan sambung. Masih mau lanjut tak kira-kira? Belajar terus enggak kita? Sampai kapan belajarnya? Iya ke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.